Bapak Ibu yang terkasih yang mau bersorak lebih lagi buat Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Kami tempat ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Urapan-Mu ada Bapa buat setiap dari kami. Syikara pakana ramaya syikara ya ram. Kiara pakana ramaya syikana ya ram. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Ku mengasihi-Mu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kami mengasihi Engkau Bapa. Yesus, Kau perlindungan bagiku.
Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur jikalau hari ini kami masih bisa menikmati firman Tuhan di tanah air tercinta Indonesia kami. Berkati setiap umat-Mu yang menikmati firman dimanapun mereka berada. Kiranya firman hari ini bisa menguatkan kami masing-masing untuk menghadapi kenyataan di mana pandemi COVID-19 sedang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati melalui firman ini menolong kami tidak gampang putus asa dan tahu apa yang perlu dikerjakan supaya kami menjadi seorang Kristen yang cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara meskipun melalui media online ini. Kiranya ini bisa menolong kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan di saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian yang pasti sering kali engkau mendengarkan melalui khotbah ataupun nasihat dari para hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama akan merenungkan dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan kedua. Tetapi saya akan membacakannya dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 supaya kita tidak putus rantai ceritanya. Mengapa saudara? Karena Alkitab tidak turun dari langit. Dan Alkitab itu bukan ditulis oleh para penulis yang didikte atau diimla, tetapi mereka menuliskannya melalui wahyu ataupun melalui pengilhaman dan tidak melepaskan dari kisah dari si penulisnya tadi. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur itu merupakan banyak puisi, paling tidak ditulis oleh 7 orang yang namanya tercatat dalam kitab Mazmur. Contoh ada Daud, itu paling banyak. Kemudian ada Salomo. Kemudian ada pula Musa. Ada kemudian Korah. Lalu ada Bani Asaf. Kemudian ada Heman dan Etan. Itu nama 7 orang, 7 karya tulis, bukan 7 orang, di mana sedang memberikan satu kisah bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka masing-masing. Nah, kita akan membaca dari Mazmur 91 ayat pertama sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11,
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 13, singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Menurut sejarah tradisi, maka bagian ini kemungkinan ditulis oleh Musa ketika mereka sedang bergumul di padang gurun menghadapi banyak persoalan dari kehidupan, membawa orang-orang dari Goshen ke Kanaan. Ada kata tula di situ, bukan? Ada perjalanan siang dan malam juga di situ, bukan? Artinya adalah ini sebuah puisi di mana si penulisnya sedang bersyukur tentang perlindungan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dengan teliti, kita tidak bisa sesuai dengan huruf-huruf seperti itu lalu kita mengambilnya menjadi pegangan hidup kita. Contoh seperti di ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkai. Siapa berani melangkai singa dan ular kobra tedung itu? Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Apalagi saudara tahu ular naga itu gede, gimana kita bisa nginjak? Atau anak singa, meskipun kecil, itu kalau tahu mama dan papanya singa, singanya pasti ngamuk. Artinya adalah ini satu puisi. Bagaimana si penulis ini sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari tekanan yang begitu berat yang sedang dihadapi oleh mereka. Nah, melalui pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Allah itu punya rencana. Dia tidak pernah bisa meninggalkan umatnya begitu saja. Namun bukan tanpa syarat, ada syaratnya. Saat ini kita akan melihat dua syarat untuk mengetahui bagaimana kita bisa menikmati perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan cuma untuk persoalan COVID-19 ini. Saya tahu berapa banyak orang membaca bagian ini atau mengkhotbahkan bagian ini ketika menghadapi persoalan COVID-19. Tidak salah, oh tidak. Tetapi kita perlu tahu konteksnya. Kita perlu tahu sejarahnya. Apa yang sedang terjadi sehingga di dalam Mazmur pasal 91 ini bisa menjadi pegangan hidup seorang yang tahu siapa Tuhannya. Kalau tidak, ada kemungkinan kecerobohan menimbulkan tiga persoalan. Yang pertama, menjadikan Mazmur 91 sebagai mantra dia, doa mantra. Berapa banyak orang mempergunakan ayat ini, kemudian diketik kecil, kemudian digulung, ditaruh di dompet. Ada pula orang yang menempelnya di rumahnya masing-masing. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi kalau itu menjadi satu pegangan, meyakini tentang itu, hati-hati, kita sedang memberhalakan pasal. Saya punya buku Memberhalakan Allah, salah satu judulnya. Kita pun bisa memberhalakan Yesus. Semua bisa kita berhalakan ketika kita memakai itu sebagai jimat. Yang kedua, melalui Mazmur 91 ini, hati-hati, kita sedang seakan-akan mengklaim janji Tuhan bahwasanya ini harus terjadi. Kalau tidak terjadi, awas lu ya. Maka itu ada yang berkata mempergunakan ayat ini bisa membuat Tuhan dicobai.
Tapi yang ketiga, kita bisa mempergunakan pasal ini untuk menyombongkan rohani kita. Kita dilindungi Tuhan. Siapa takut dengan virus corona? Hati-hati, saudara. Virus yang terjadi pada hari ini, dia tidak peduli dia orang Kristen atau agama Kristen atau orang apapun, dia tidak peduli. Mungkin dia tidak sempat memeriksa identitas orang itu. Intinya dia akan menyerang semuanya. Tapi kalau kita lihat dalam kasus ini, ternyata ada persoalan. Bagaimana Tuhan sedang bekerja, berkarya di hadapan orang-orang yang tidak bertuhan, yang tidak percaya Tuhan, tapi dia meluputkan orang-orang yang percaya Tuhan. Itu mengingatkan kita kepada persoalan Tulah. Ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, tapi itu dihalang-halangi terus, kemudian diberikan tanda rumahnya dengan darah, itu yang akan diluputkan. Coba bayangkan kalau mereka tidak mau menggoreskan darah tersebut, maka dia akan terkena bencana tersebut. Di sini ada satu persoalan yang sedang dihadapi oleh penulisnya. Maka pada waktu penulis ini tahu persoalan ini, dia bersyukur kepada Tuhan. Rupa-rupanya apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menyentuh orang-orang yang sesuai kehendaknya. Nah, saat ini kita akan merenungkan dua hal. Bagaimana kita bisa menikmati firman Tuhan ini, yaitu perlindungan Tuhan. Yang pertama terdapat di dalam ayat yang 1 bagian A. Seperti ini dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, yang pertama, siapakah orang yang bisa menikmati perlindungan dari yang maha tinggi? El Elyon. Siapakah dia? Yaitu orang yang duduk. Apa artinya duduk? Saudara, kalau kita pikir duduk, dikira ada kursi, ada bangku, lalu duduk. Tapi kalau kita mempelajari dari bahasa asli atau dari bahasa Inggris, itu sedang menunjukkan yang pertama, orang yang berdiam. Saudara tahu berdiam itu bukan diam ya, tapi berdiam. Dia mau tinggal. Perhatikan pula di ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Maka orang yang berdiam, pastikan dia berdiam di bawah kepak sayapnya. Jangan coba-coba main-main lo ya. Kalau ada anak burung, anggap aja burung elang, lalu dia ditutupi sama kepak sayap, lalu dia coba-coba keluar, lalu ada binatang lain bisa dimangsa dia. Artinya apa? Kalau mau kita aman, kita mau tentram, kita perlu berdiam. Maka orang tersebut mau mengambil waktu khusus di dalam hidupnya setiap hari, tidak menjauhi apa yang Tuhan inginkan. Perhatikan ayat yang 1 dikatakan seperti ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ada perkataan menarik, duduk dalam lindungan. Itu kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, itu tempat yang secret, yang rahasia. Di situ kita bisa menikmati satu persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika kita berlindung di tempat rahasianya Tuhan, kita akan aman. Saya kasih ilustrasi yang gampang aja. Saudara, siapakah di sini punya lemari yang isinya perhiasan atau dokumen? Maka lemari itu akan dirahasiakan. Supaya apa? Barangnya aman. Atau kalau kita lihat, ada satu orang yang saya tahu rumahnya itu ada bunker.
ada tempat persembunyian di bawah rumahnya. Dia berkata bahwa ini tahan gempa Pak dan tahan kebakaran. Semua datanya dia taruh di situ. Orang kaya memang. Tapi saudara tahu, tempat rahasia itu dia cuma ceritakan kepada orang yang dia percayai. Dia tidak akan cerita kemana-mana. Hei, rumahku loh ada bunkernya, ada ruang rahasianya. Siapa yang menceritakan seperti itu? Anda pun punya data-data mungkin di laptop atau di Android, mungkin ada passwordnya. Itu rahasia. Supaya tidak ada orang yang mengoyak-ngoyak, yang membongkar, membobol atau ngehack apa yang menjadi alat elektronika kita. Maka pada waktu orang itu duduk dalam lindungan Tuhan, di situ dia harus menempatkan dirinya. Ada satu tempat yang begitu spesial untuk Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi kalau kita tidak mau melakukan seperti itu, maka kita akan tidak menikmati kepak sayap Tuhan. Perlindungannya bukan menjadi bagian milik kita. Kenapa? Karena kita jauh dari tempat rahasia tersebut. Orang yang berdiam dalam tempat rahasianya Tuhan, itu berarti orang tersebut pasti memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Untuk saat ini bagaimana caranya? Syaratnya adalah dia harus lahir baru. Dia harus membuka hatinya mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pada waktu dia membuka hatinya, mengundang Yesus tinggal dalam hatinya, baru dia bisa menikmati satu relasi dengan Sang Penciptanya. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni. Dan Yesuslah yang menjembatani itu. Maka kalau hari ini di antara saudara, mungkin engkau sudah beragama Kristen bertahun-tahun, tapi engkau tidak bisa menikmati ketenangan dalam hidupmu dan terus menghadapi kekhawatiran yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini buka hatimu, undang Yesus. Ini bukan bicara berapa setia kita berdoa, bukan bicara tentang apakah engkau suka pelayanan atau suka bersekutu, tapi ini sedang belajar bagaimana orang itu memiliki hubungan dengan Tuhan dan dia bisa menikmati tempat khusus di mata Tuhan dengan kita memutuskan berdiam di tempat tersebut. Pada waktu orang itu memiliki Yesus, maka dia menikmati Immanuel dalam hidupnya. Allah beserta kita. Apa artinya? Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai hidup kita. Apakah kita tidak bisa menikmati keamanan bersama Allah Tritunggal? Siapakah yang bisa menghancurkannya? Orang yang bisa memiliki Yesus, dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh ayat yang pertama bagian A. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu berarti dia betul-betul mendapatkan tempat khusus di hadapan Tuhan, dan dia memutuskan untuk hidup khusus bagi Tuhan. Di situ dia akan mengalami perlindungan yang bisa dia nikmati setiap hari. Bukan cuma masalah COVID-19 aja, tapi setiap hari. Tapi yang kedua dikatakan di ayat yang bagian B, dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Ada perkataan menarik, bermalam. Saudara, kalau kita bermalam, itu kita berada di satu tempat penginapan semalam, bukan? Kalau terlalu lama, mungkin bukan bermalam. Kalau semalam, 2 malam mungkin di hotel, begitu ya, tempat kita bermalam. Tapi kalau lama mungkin kita sudah disebut ngekos ya. Tapi kalau tahunan itu kontrak. Tapi menarik, di sini mempergunakan kata bermalam. Apa yang sedang ingin dijelaskan di sini, yaitu berteduh. Ceritanya begini, kita tidak bisa menggambarkan pada saat ini, kalau kita pergi kemanapun juga,
itu pasti ada penginapan-penginapan di mana kita bisa berteduh di situ. Tapi pada waktu zaman ketika ini ditulis, atau bahkan Musa, ada yang berkata Mazmur 91 ini Mazmur yang paling tua ditulis, berarti betul-betul orang pada waktu itu ketika dia pergi maka dia tidak tahu nginep di mana. Coba bayangkan ya, orang zaman dulu, kalau engkau suka nonton film-film kuno, film peperangan zaman-zaman Romawi dan sebagainya pun itu sudah modern. Maka ketika ada di padang gurun berjalan, lalu ketika ada di padang gurun itu, kita perlu bersiap-siap menghadapi banyak bahaya. Bukan cuma dari manusia yang disebut dengan perampok atau perompak tersebut. Bukan juga menghadapi persoalan dari hewan yang liar ada di padang gurun, tapi juga dari cuaca, siang panas, malam dingin. Itu dijelaskan di bagian bawahnya. Coba perhatikan apa yang terdapat di ayat yang ke-5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Artinya pada waktu berada di padang gurun seperti itu, bagaimana supaya kita bisa aman dari bahaya tadi? Perlu masuk mungkin ke gua atau di bawah batu-batuan. Artinya bisa berlindung di situ. Kita dikasih api sama orang waktu itu supaya binatang liar tidak mendekati, seperti ular dan sebagainya mendekati. Lalu ditutupi sama batu-batu, cuaca tidak mengenai dia. Dia bisa tenang di bagian itu. Nah, di bagian ini sedang menjelaskan orang yang berteduh. Perhatikan baik-baik, orang yang berteduh, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, pada waktu kita berada di satu tempat penginapan atau kita bermalam, kita harus percaya tempat itu aman, bukan? Siapakah yang hari ini pergi ke sebuah kota, mungkin tidak ada hotel berbintang, cuma hotel yang sederhana. Kita kadang-kadang ingin tahu apakah tempat itu aman atau tidak. Disitulah kita akan tinggal kalau kita sudah tahu itu tempat aman. Maka pada waktu orang-orang hidup dalam keadaan yang tidak menentu di dunia ini, dia perlu perlindungan. Maka itu berteduhlah. Kalau berdiam itu jangkanya panjang, tapi berteduh itu sedang menjelaskan bahwa apapun persoalannya, dalam waktu yang sekejap Tuhan melindungi dia dari ancaman-ancaman, dari mara bahaya, dari tekanan-tekanan, dari persoalan penyakit, dari persoalan malapetaka. Itu Tuhan melindungi dia. Tapi syaratnya apa? Orang tersebut harus berteduh kepada Tuhan yang dia percayai. Kita berpikir ini bisa menjadi ayat yang emas, tidak salah. Engkau menghafal tidak persoalan, tapi persoalan apakah engkau ada hubungan dengan Tuhan atau tidak. Kita orang berdosa, dia Allah yang kudus, dikatakan Allah yang maha tinggi, El-Ion, Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Apakah kita ini ada hubungan layak dengan dia, ataukah kita menjadikan dia sebagai satpam semata? Siapakah di antara kita yang bisa layak di hadapan Tuhan? Maka dari itu hari ini Yesus bisa melayakkan saya dan saudara. Caranya bagaimana? Hari ini buka hatimu, undang Yesus. Ketika engkau memiliki Yesus, disitulah engkau punya hubungan dengan Tuhan, sehingga engkau percaya kepada Dia bahwa Dia ada tempat perlindungan dan tempat pertahanan. Bukan cuma melindungi, tetapi ayat 2 dikatakan pertahanan. Kita bisa menikmati bagaimana Tuhan menjaga kita. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Artinya di situ kita bisa
tetap berjaga-jaga. Kita bisa menikmati hidup meskipun di luar mungkin ada sesuatu bencana yang hebat. Tapi kita tetap tenang. Bukan berarti tidak kena loh ya. Tapi kita tetap tenang. Bukan berarti kita tidak ada masalah. Ada masalah, tapi kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita bisa menikmati perlindungan Tuhan. Saudara, saya membaca banyak kisah orang yang menempel Mazmur 91, kemudian yang mengucapkan itu mengalami banyak jalan keluar menurut kesaksiannya. Apakah berarti kalau orang tidak melakukan tidak ada jalan keluar? Lalu apa tujuan ayat ini? Pada waktu menghadapi persoalan hari ini seperti COVID-19, ada PHK di mana-mana, pekerjaan begitu sulit, banyak perusahaan bangkrut, lalu engkau bersegera datang kepada Tuhan, lalu engkau mendapatkan prioritas, begitukah? Lalu bagaimana orang-orang yang sudah lama, yang sudah berdiam, yang sudah berteduh, tapi sampai hari ini mereka tetap menghadapi masalah? Kita tidak adil kalau baru kita bertobat atau baru kita menghadapi persoalan lalu kita teriak-teriak maksa Tuhan harus terjadi ayat ini dalam hidupku. Pikirkan lebih jauh lagi. Engkau mengimani Tuhan bagus, tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, kita perlu berdiam di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu berteduh di hadapan Tuhan. Baru di situ kita bisa menikmati perlindungan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Saya berikan waktu 15 detik engkau berdoa sendiri. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sudah beragama Kristen tapi belum menerima Yesus. Buka hatimu, terima Yesus. Kalau engkau tidak terima Yesus, tidak bisa menikmati kekudusan Tuhan. Bagaimana engkau bisa berdiam dalam lindungan Dia? Bagaimana engkau bisa berteduh kalau engkau tidak percaya kepada Dia? Buka hatimu, undang Yesus. Katakan, Tuhan, aku mengaku dosa. Aku minta ampun hari ini. Ampuni dosaku, sucikanku. Kalau engkau sudah menikmati itu, belajar hidup kudus, lakukan firman, itulah engkau sedang berdiam dan berteduh di hadapan Tuhan. Engkau bisa menikmati perlindungannya, engkau bisa menikmati pertahanannya. Saya berikan waktu 15 detik, masing-masing berdoa sendiri. Berkat apa yang kau dapat pada hari ini? Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sekali jikalau kami bisa menikmati firman hari ini untuk bisa mengetahui caranya, syaratnya kami menikmati lindungan Tuhan tiap hari. Ajar kami Tuhan untuk berdiam dan berteduh di hadapan Tuhan, supaya kami bisa menikmati apa yang Tuhan ingin kerjakan. Rencana-rencana Tuhan terrealisasi dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami. Mari yang percaya berikan sorak-sorai di Tuhan kita Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus menguatkan kami Tuhan. Supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Tetap setia dan percaya bahwa Kau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun juga. Bahkan Tuhan, kami akan bersinar seperti emas Tuhan di dalam masa-masa krisis ini. Menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu sampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau terus mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Dalam keluarganya, dalam pekerjaannya dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga terus Tuhan melindungi dan menjaga jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, pendidikannya dan pelayanannya, semua jemaat-Mu Tuhan tetap Tuhan dalam pengamatan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka tidak takut Tuhan dalam menghadapi apapun juga, karena kami percaya Tuhan, Kau selalu beserta mereka. Terima kasih Tuhan, juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan oleh setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Semua dikembalikan oleh nama-Mu saja Yesus. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, supaya dapat melalui krisis yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan segera lalukan masa krisis ini Tuhan dari negara ini. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan di negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk ke kasih, kita mengangkat tangan untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, Amin.